Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan di hari Minggu di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam pertolongan Tuhan yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi kekuatan, pengingat, dan pembelajaran, tetap kita peroleh itu semuanya dari kebaikan Tuhan. Mari kita izinkan membuka hati kita, memberikan pikiran kita diberikan hikmat oleh Tuhan agar senantiasa hikmat sorgawi itu menguasai dan mengajar kita untuk memahami dan melakukan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kekuatan dan kebenaran bahkan kesehatan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami kembali untuk dapat mempersiapkan diri kami untuk memahami renungan yang akan menjadi renungan di ibadah KKR GBKP. Mari Tuhan bekali kami dengan kebaikan dan roh Allah yang bekerja pada diri kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat 40 yang menjadi bahan renungan di ibadah KKR kita. Kami akan membacanya kepada kita sekalian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendekati. Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dengan tema mau belajar.
Shalom dan selamat hari Minggu, anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini yang menjadi ayat hafalan adalah Amsal 22 ayat 6. Di dalam kehidupan kita, yang namanya memiliki keinginan sehingga tertuang dalam sebuah kata mutiara, long life education. Artinya untuk meraih ilmu, memperoleh pendidikan tidak mengenal batas usia. Selalu dan setiap saat kita butuh diajar. Dalam proses pembelajaran itu, saudaraku, tentu ada satu hal yang berubah nilai hidup kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di hadapan Tuhan. Sehingga untuk menumbuhkan keinginan mau belajar, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita? Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita agar sejak dini orang-orang muda dididik, diajar, diberikan pemahaman, apalagi tentang pengenalan mereka akan Tuhan yang mereka imani. Itu penting untuk dapat kita sampaikan. Selanjutnya, ketika kita menabur pengajaran kepada adik-adik kita, yang mengajar juga selalu mau membenahi diri untuk belajar. Ketika kita menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik kita, kakak-kakak guru juga diajar melalui apa yang kita sampaikan kepada adik-adik kita. Pentingnya pembelajaran itu menumbuhkan keinginan mau belajar, agar membuka cakrawala berpikir dan semangat dan kemauan adik-adik kita. Semua itu saatnya hari Minggu ini kembali kita pacu semangat mereka, agar mereka memiliki kemauan belajar, apalagi belajar tentang pemahaman yang benar, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita kembali ke nats Alkitab kita yang menjadi renungan di hari Minggu ini, apa yang disampaikan di Kisah Para Rasul pasal 8 ini menunjukkan bagaimana kuasa daripada turunnya Roh Allah bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus, bagi rasul-rasul yang sudah menerima Injil di dalam kehidupan mereka. Sangat berkembang pesat bagaimana mereka memiliki semangat, mereka akan bekerja terus dan terus untuk menyatakan Injil kepada setiap orang yang diutus, yang disuruh oleh Roh Allah, yang harus mereka kerjakan. Salah satunya adalah Filipus. Walaupun banyak tantangan dan rintangan kepada kehidupan jemaat mula-mula, termasuk para rasul yang menyampaikan kabar baik ini, hidup dalam pergumulan, bukan berarti Injil itu tidak dikembangkan dan disampaikan. Tapi justru semakin banyak rintangan dan tantangan, Injil itu semakin dikobarkan, dinyatakan kepada dunia ini, agar dunia ini mengenal Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang sesungguhnya. Kita melihat bagaimana pelayanan Filipus. Ketika malaikat Tuhan menyuruh dia untuk berangkat dan pergi untuk menyampaikan Injil itu sesuai dengan jalur yang sudah Tuhan arahkan untuk dikerjakan oleh Filipus. Perjalanan untuk menempuh jalan yang sunyi, jalan yang sepi, jalan yang mungkin manusia tidak banyak melewati jalan itu, yaitu lewat jalur Gaza yang disampaikan di sini. Mungkin dalam kesunyian ini, kenapa tidak banyak orang berjalan dari jalan tersebut? Ya, Alkitab memberitakan jalur ini adalah rawan sekali, sangat sepi, sangat riskan dengan perampokan dan lain sebagainya. Mungkin terjadi ketika itu. Tapi saudara-saudara, Injil itu yang disampaikan kepada orang yang perlu menerima Tuhan, bahwa apa yang Tuhan utus bagi Filipus, pasti Tuhan urus kehidupan Filipus. Keamanannya, kekuatannya, semangatnya tetap ada dalam kendali Tuhan bagi Filipus. Jadi saudaraku, salah satu tugas yang boleh disampaikan Filipus melalui perikop kita adalah bagaimana para sida-sida yang baru pulang
dari Yerusalem untuk pulang ke daerah mereka masing-masing. Sehingga dalam perjalanan Filipus bertemu dengan para sida-sida dan rombongan yang ada dalam kereta tersebut. Dan Filipus mendengar di dalam kereta tersebut ada beberapa sida-sida yang membacakan kitab Yesaya. Roh Allah mengingatkan Filipus bahwa ini adalah tugas Filipus untuk mengajar mereka, sehingga kemauan mereka terpenuhi oleh pemahaman yang benar, karena pengutusan Tuhan kepada Filipus untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang ataupun sida-sida yang membaca kitab Yesaya tersebut. Jadi apa yang dijelaskan oleh Filipus, inti pengajaran itu menyatakan Kristus itu adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini, yang akan disampaikan, disebarkan kepada seluruh penjuru dunia, agar dunia mengerti, memahami Kristus adalah utusan Allah, dan itu adalah Allah sendiri dalam rupa manusia yang hadir melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dari proses pembelajaran dan penjelasan yang disampaikan oleh Filipus kepada sida-sida, sehingga apa yang terjadi dalam pertemuan itu, mereka paham, mereka mengerti, dan mereka mengambil sebuah komitmen untuk bersedia dibaptis hidupnya. Dalam pembaptisan itu, inti yang disampaikan oleh Filipus adalah mereka harus percaya. Mereka percaya atau tidak atas pengajaran yang disampaikan Filipus. Respon para sida-sida, mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pembaptisan, pemuritan itu terjadi dalam perikop kita. Selanjutnya bukan berarti diam selesai pekerjaan Filipus. Roh Allah membawa dia ke tempat yang lain untuk menyampaikan firman itu kepada orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk diberitakan Injil tersebut. Jadi melalui perikop kita ini, inti pertama adalah apakah kita mau menyampaikan kebenaran Injil itu kepada adik-adik kita dengan tulus, bahwa mereka harus diajar mengenal Kristus, bahwa mereka harus diajar mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu kita lakukan, kita sendiri sebagai pelayan, kita sendiri sebagai orang yang mengajar itu sudah hidup dan percaya kepada ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita terima, sehingga kita hidup di dalam Kristus, mengimani pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagi pelayan KKR, siapa saja yang akan kita ajar, intinya membangkitkan kemauan belajar itu penting. Dengan metode apa kita lakukan, dengan cara apa, agar hidup kita dan anak-anak kita menjadi sebuah relasi yang dekat, sehingga proses pembelajaran itu boleh kita bangun bagi kehidupan mereka. Ini boleh kita bandingkan dengan kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 sebagai bahan bacaan di remaja. Bagaimana Yesus Kristus sejak kecil sudah dibawa oleh orang tuanya datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan-perayaan keagamaan. Dalam melaksanakan, menjalankan, dan mengikuti perayaan keagamaan itu, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada guru-guru Taurat ketika itu, dia mau belajar, dia mau mendatangi guru-guru agama di sinagoge untuk mendengarkan ajaran mereka. Dia bertanya sangat aktif sekali tentang pengajaran para guru-guru agama ketika itu. Jadi sejak kecil Yesus dibawa orang tuanya. Ketika dibawa orang tuanya untuk dapat datang menunaikan perjalanan ibadah ke Yerusalem, tapi Yesus sudah mendapatkan bekal untuk dididik sejak dini. Kita juga demikian adanya. Ketika orang-orang tua adik-adik kita membawa anak-anaknya datang ke gereja untuk dididik oleh firman Tuhan, didiklah mereka menurut kebenaran ini. Bukan kita didik mereka seturut dengan apa yang kita mau, tidak, tapi didik mereka seperti apa yang Tuhan mau. Bekali diri kita sebagai pelayan agar menjadi guru bagi adik-adik kita. Kita tetap mengimani dan meminta petunjuk dari Tuhan sebagai guru yang agung untuk
untuk dapat kita perkenalkan guru itu kepada adik-adik kita, agar mereka juga memiliki kemauan dan keinginan untuk mengenal Tuhan di dalam hidupnya sejak dari sekarang. Oleh kehadiran kita, mereka terbangun, mereka diajar, mereka termotivasi, mereka bersuka cita, mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Selamat melayani, selamat mengikuti ibadah KKR GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat segala kebaikan-Mu. Izinkan pelayan KKR yang sudah dipersiapkan untuk melayani adik-adik kami, sehingga berkat dan kuasa-Mu menyertai ibadah KKR dan para pelayan yang sudah ditugaskan untuk melayani hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.